Baik Bapak Ibu, berikut adalah tutorial langkah-langkah mengikuti ujian akhir level 1 Pembatik 2022. Pastikan Bapak Ibu sudah masuk dan menemukan ikuti ujian aktivitas. Ujian aktivitas ini akan muncul sesuai dengan tanggal yang tertera di sini. Sekarang tanggal 8, makanya ini sudah muncul dan kita bisa ikut. Kita klik, kemudian kita tunggu responnya. Nah, ini Bapak Ibu, nama kuisnya ujian akhir level 1, durasi 60 menit, soal 40. Acak urutan soal ya, pilihan soal ya. Oke, Bapak Ibu bisa baca juga syarat dan ketentuan ujian. Setiap peserta akan menerima soal yang berbeda. Misalnya hari ini saya demokan soal yang ada seperti ini. Boleh jadi peserta yang lain akan mendapatkan soal yang berbeda. Database soalnya banyak sekali Bapak Ibu ya. Pilihlah jawaban yang benar. Ujian akhir dilakukan selama waktu setelah ditentukan. Ya, ada di bagian atas tadi di sini ya. Kemudian peserta dilarang untuk menyebarluaskan soal atau jawaban ujian akhir. Kemudian Pusdatin sebagai penyelenggara pembatik berhak mendiskualifikasi peserta apabila ditemukan kecurangan dalam mengerjakan ujian akhir. Dengan mengklik tombol kerjakan, maka peserta dinyatakan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, jadi kita tekan tombol kerjakan kuis. Nah, perhatikan Bapak Ibu ya, ini durasi waktunya sedang berjalan. Kita akan coba baca soal dan kita jawab. Soal pertama berikut adalah aspek-aspek fundamental dari society 5.0 kecuali pencapaian tingkat konvergensi yang tinggi antara ruang maya atau ruang virtual dan ruang fisik atau ruang nyata. Yang B, perkembangan TIK membawa pengaruh drastis bagi masyarakat dan industri, di mana kemajuan di bidang industri dan pertumbuhan ekonomi adalah aspek yang lebih penting daripada aspek-aspek lain di kehidupan masyarakat. Yang C, teknologi dan manusia akan hidup berdampingan dalam rangka meningkatkan kualitas taraf hidup manusia secara berkelanjutan. Yang D, era di mana sistem teknologi kecerdasan manusia itu sendiri dengan tujuan untuk membangun relasi interaksi antara manusia sejalan dengan teknologi cerdas yang diciptakan oleh manusia. E, penerapan teknologi pada revolusi industri 4.0 yang memperhatikan aspek humaniora untuk menghasilkan cara-cara penyelesaian masalah masalah sosial dengan menghubungkan data melalui teknologi informasi untuk mendorong peningkatan kecerdasan sumber daya manusia. Nah, silakan Bapak Ibu tekan klik dari yang ada di sini. Jadi dalam tutorial ini Bapak Ibu kita tidak memberi kunci jawaban, cuman bagaimana kita melakukan ujian akhir ya. Yang saya pilih di sini boleh jadi benar, boleh jadi salah. Dan ini Bapak Ibu materinya tentunya ada di modul-modul sebelumnya. Insya Allah ketika Bapak Ibu pelajari akan bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Kita coba soal yang kedua. Berikut adalah contoh dari area kompetensi digital competence menurut Dikskom 2.1. Kecuali menggunakan teknologi digital dan strategi untuk menyeragamkan asesmen. Menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas personal dan keterlibatan aktif siswa. Menggunakan teknologi digital untuk komunikasi kolaboratif dan pengembangan profesional. Mendesain pembelajaran siswa dengan menggunakan teknologi digital dengan kreatif dan bertanggung jawab untuk informasi komunikasi, pembuatan konten, dan kesejahteraan pemecahan masalah. Mengembangkan lingkungan
Belajar yang melibatkan peran serta teknologi sehingga menumbuhkan keingintahuan siswa serta ikut berpartisipasi aktif di dalam menyusun tujuan pembelajaran, mengelola pembelajaran, mengukur perkembangan belajar sendiri atau self-required learning. Oke, Bapak Ibu cermati soalnya, dan seandainya Bapak Ibu memilih salah satu, misalnya di sini A, silakan dicentang. Ini tidak ada nampak huruf A, B, C, D, E-nya Bapak Ibu, hanya lingkaran yang tersamar. Sekali lagi bahwa yang saya demokan di sini tidak pasti benar ya. Ini saya hanya mendemokan bagaimana cara menjawab. Yang ketiga, portal Rumah Belajar adalah sebuah inovasi portal pembelajaran dan dari Pusdatin Kemendikbudristek yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Berikut ini adalah fitur-fitur utama dan pendukung yang ada pada portal Rumah Belajar. Kecuali ada di sini, yang pertama adalah sumber belajar kelas maya augmented reality. Ada bank soal, laboratorium maya, pengembangan keprofesionalan berkelanjutan, kelas maya, wahana pena, jelajah sastra, peta budaya, wahana jelajah angkasa, buku sekolah elektronik, buku sekolah elektronik, karya bahasa, sastra, dan blog. Nah, ya seandainya Bapak Ibu yakin ini yang jawabannya yang kecuali tadi, silakan diisi ya. Jika tidak yakin silakan pelajari modulnya ya. Bahwa yang kita demokan di sini belum pasti benar. Berikut ini adalah layanan berbasis TIK dari Kemendikbudristek untuk mendukung pembelajaran dalam menumbuhkan ekosistem digital menuju merdeka belajar melalui platform digital. Di bawah ini kecuali akun pembelajaran Belajar ID, platform Guru Belajar Bersama, portal Rumah Belajar, platform Merdeka Mengajar, dan SIM PKB. Ya, seandainya Bapak Ibu yakin bahwa jawaban yang kecualinya ini, silakan Bapak Ibu isi. Jika tidak, silakan pelajari modul kembali untuk menjawab dengan benar. Yang kami demokan hanya sekedar contoh mengerjakan. Yang kelima, berikut ini adalah pernyataan yang benar terkait dengan akun pembelajaran Belajar ID. Kecuali digunakan secara terbatas oleh tenaga kependidikan dan Dinas Pendidikan melalui proses verifikasi khusus dari pemerintah daerah. B. Terdiri dari nama akun, user ID, dan kata sandi atau password yang bisa didapatkan melalui http://belajar.id dengan memasukkan data-data lengkap sesuai dengan yang ditentukan. C. Terdiri dari nama akun user ID dan kata sandi atau password yang dapat didapatkan melalui operator sekolah melalui laman PD Data Kemdikbud.go.id dengan memasukkan data-data lengkap sesuai dengan yang ditentukan. D. Admin sekolah yang terdiri dari kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah dan operator satuan pendidikan atau operator sekolah merupakan pihak yang berwenang untuk melakukan perubahan pada akun pembelajaran milik pendidik dan peserta didik. Pernyataan yang terakhir, dengan memiliki akun pembelajaran Belajar ID, secara otomatis user ID mendapatkan akses ke aplikasi-aplikasi pendukung pembelajaran dalam Google Workspace for Education yang siap pakai dan telah banyak digunakan publik. Jika Bapak Ibu yakin yang kecuali di sini jawabannya A, silakan dipilih A. Jika tidak yakin, silakan membaca modulnya. Kami hanya memberikan contoh cara mengerjakan. Yang kami kerjakan belum tentu benar. Soal yang keenam, berikut ini adalah beberapa aplikasi pembelajaran yang bisa diakses dengan akun pembelajaran Belajar ID. Kecuali
email, penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik, serta tanya bos untuk forum atau wadah tanya jawab. B. Rumah belajar Kemdikbudristek untuk materi pembelajar. C. Pelaksanaan dan penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik baik sinkronus maupun asinkronus. D. SIM PKB dalam mengelola manajemen pengembangan keprofesional berkelanjutan. E. Pengelolaan administrasi pembelajaran terjadwal dan konvensional. Jika Bapak Ibu yakin bahwa jawaban yang benar yang dalam hal ini kecualinya E, maka silakan dicentang. Jika belum yakin, silakan mempelajari modul-modul sebelumnya. Kami hanya memberi contoh cara mengerjakan. Boleh jadi yang kami pilih adalah belum tepat. Soal ketujuh, berikut ini adalah pernyataan-pernyataan yang benar terkait dengan Platform Merdeka Mengajar, kecuali PMM didesain untuk para pendidik dan peserta didik yang diluncurkan pada episode ke-12 Merdeka Belajar. Yang kedua, PMM adalah platform edukasi yang dapat menjadi teman penggerak untuk guru dalam mengajar, belajar, dan berkarya untuk mewujudkan pelajar Pancasila. C. PMM adalah platform edukasi yang dapat mempermudah guru mengajar sesuai dengan kemampuan murid, menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, serta berkarya untuk menginspirasi rekan sejawat. D. PMM memiliki beberapa fitur utama, yaitu video inspirasi, pelatihan mandiri, bukti karya saya, asesmen murid, dan perangkat ajar. E. Aplikasi PMM dapat diunduh melalui Play Store untuk gawai Android dan juga dapat diakses melalui laman http guru.kemdikbud.go.id. Jika Bapak Ibu yakin di sini jawaban yang kecualinya adalah A, silakan ditekan tanda centeng. Jika belum yakin, silakan Bapak Ibu pelajari modul. Kami hanya memberi contoh cara mengerjakan. Boleh jadi yang kami pilih adalah salah. Berikut adalah pernyataan-pernyataan yang benar mengenai kurikulum merdeka, kecuali A. Penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, di mana satuan pendidikan perlu mengembangkannya dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. B. Pada kurikulum merdeka, siswa bebas memilih sesuai minat dan bakat masing-masing, dan guru serta sekolah diberi kebebasan memilih kurikulum sesuai karakteristik sekolah. C. Pada implementasi kurikulum merdeka, sekolah harus meninggalkan kurikulum 2013 dan kurikulum darurat segera mungkin untuk kemudian menerapkan kurikulum merdeka. D. Menerapkan kurikulum merdeka harus disertai dengan berbagai upaya penguatan kapasitas guru dan kepala sekolah, pendampingan bagi pemerintah daerah, serta penetapan sistem evaluasi dan infrastruktur yang lebih adil untuk dapat secara inovatif merevitalisasi sistem pendidikan dan mekanisme pembelajaran di Indonesia. E. Pada kurikulum merdeka tidak ada lagi program peminatan di SMA, sehingga peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasi. Nah, jika Bapak Ibu yakin bahwa ini yang kecuali adalah di poin C, di mana pada implementasi kurikulum merdeka sekolah harus meninggalkan kurikulum 2013 dan kurikulum darurat segera mungkin untuk kemudian menerapkan kurikulum merdeka. Nah, jika ini Bapak Ibu menjadi pilihan, silakan dicentang. Jika belum yakin, silakan
kembali membaca modul yang ada di bagian-bagian sebelumnya. Kami hanya memberi contoh bagaimana menjawab soal yang kami pilih belum tentu benar. Yang ke-9, berikut ini adalah pernyataan yang benar terkait dengan episode ke-19 ya. Oke. Merdeka Belajar terkait dengan rapor pendidikan Indonesia. Kecuali platform rapor pendidikan berisi laporan hasil asesmen nasional atau AN dan analisis data lintas sektor untuk masing-masing satuan pendidikan di daerah. B. Tujuan dari diluncurkannya platform rapor pendidikan adalah untuk membantu satuan pendidikan dan dinas pendidikan mengidentifikasi capaian dan akar masalah, melakukan refleksi serta merancang langkah-langkah pembenahan yang efektif berbasis data. C. Pada episode ke-19 ini, Mendikbudristek menghimbau para pemangku kepentingan untuk segera menjadikan rapor pendidikan sebagai landasan bagi semua untuk melakukan evaluasi dan perbaikan di satuan pendidikan masing-masing. D. Penekanan dalam penerapan asesmen nasional atau AN adalah evaluasi yang berorientasi pada mutu, sistem, dan pengumpulan informasi terintegrasi serta mendorong refleksi dan perbaikan sehingga bukan sekedar hasil akhir. E. Asesmen nasional dilakukan dengan penyempurnaan pengukuran aspek kognitif dan non-kognitif serta penggunaan teknologi namun tidak menggantikan ujian nasional. Nah, ketika Bapak Ibu yakin bahwa jawabannya adalah E, maka Bapak Ibu centang E. Jika tidak yakin, silakan pelajari modul. Kami hanya memberikan contoh cara menjawab soal di ujian. Yang kami jawab belum tentu benar. 10. Platform digital apakah yang diluncurkan secara khusus pada episode ke-13 Merdeka Belajar. Platform sumber daya sekolah SDS, Dana Indonesiana, Kanal Indonesiana, Merdeka Mengajar atau Rapor Pendidikan Indonesia. Nah, ketika Bapak Ibu yakin bahwa jawabannya adalah platform sumber daya sekolah atau SDS, maka Bapak Ibu centang seperti ini. Jika belum yakin, silakan pelajari modul. Yang kami contohkan di sini hanya bagaimana cara menjawab. Benar atau tidak salahnya kita tidak menjamin apa yang kami centang di sini adalah benar. Kita lanjut ke soal nomor 11. Google dan Microsoft mempunyai salah satu fitur kolaborasi yakni papan tulis digital. Aplikasi tersebut adalah Doc dan Word, Sheet dan Jamboard, Slide dan PowerPoint, Jamboard dan Whiteboard, Whiteboard dan Slide. Jika Bapak Ibu yakin jawabannya adalah Jamboard dan Whiteboard, silakan dicentang. Jika belum yakin, silakan pelajari modul sebelumnya. Yang kami contohkan di sini belum tentu benar. Yang 12. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Bagikan terbatas kepada siapa yang memiliki link.
bagikan di grup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi yang memiliki link. Bagikan kepada siapa saja yang memiliki link, bagikan kepada siapa saja yang memiliki alamat URL, yang merupakan cara membagikan file di Google Doc pada Belajar ID. Ya, pilihannya adalah 1, 2, dan 3. 1 tadi bagikan terbatas, 2 tadi bagikan di grup, yang ketiga adalah bagikan kepada siapa saja. Kemudian yang B1 dan 3. Kemudian yang C 2 dan 4. Kemudian yang D adalah 4 saja ya. Kemudian yang E yaitu 1, 2, 3, dan 4. Jadi yang merupakan cara membagikan file dokumen pada Belajar ID. Apakah hanya angka poin-poin tertentu atau semua? Jika misalnya Bapak Ibu yakin semua cara di atas bisa dilakukan, silakan dipilih yang ini ya. Ketika Bapak Ibu tidak yakin ya, silakan pelajari modul, karena yang kami contohkan belum tentu benar jawabannya. Nomor 13, untuk melakukan riset atau pencarian data atau informasi secara langsung pada Google Slide, sahabat dapat menggunakan menu. Ada komen, ada share, ada explore, ada search, dan save. Nah, jika para sahabat atau guru-guru yakin jawabannya adalah explore ya, maka di sini dicentang. Ini hurufnya tidak nampak A, B, C, D, E ya di sini. Cuma di sini sepertinya ada lingkaran, cuman karena warnanya kurang jelas sehingga kita coba raba-raba di sini, akan muncul centang seperti ini. Jika Bapak Ibu ragu-ragu, silakan pelajari modul. Sekali lagi bahwa ini adalah contoh yang kami jawab di sini belum tentu benar. 14. Fungsi menu komen pada Google Doc Editor adalah untuk berdiskusi atau memberi dan meminta komentar pada lembar kerja secara langsung, untuk memperbaiki kesalahan pengguna lain pada lembar kerja, untuk mengembalikan batas pengeditan akhir pada lembar kerja, untuk mengundang pengguna lain untuk bekerja pada dokumen yang sedang dikerjakan, dan untuk membagikan file pekerja kepada orang lain. Nah, ketika Bapak Ibu yakin bahwa jawaban yang tepat adalah yang A, untuk berdiskusi atau memberi dan meminta komentar pada bagian lembar kerja secara langsung, maka pilih yang ini, yang A. Jika masih ragu, silakan pelajari modul sebelumnya. Ini hanya sekedar contoh, belum tentu yang kami jawab ini benar. 15. Bu Heni ingin mengolah data nilai yang ia dapatkan pada ujian online yang telah ia laksanakan. Untuk memudahkan pekerjaannya, maka Bu Heni dapat menggunakan fitur Google Sheet, Google Form, Google Slide, Google Doc, atau Google Site. Jika Bapak Ibu yakin dengan menggunakan fitur Google Form, maka arahkan ke Google Form. Di sini akan ada gambar tangan untuk menentukan jawaban. Jika Bapak Ibu ragu-ragu, silakan kembali membaca modul. Yang kami contohkan di sini belum tentu benar jawabannya. 16. Google Drive. OneDrive Dropbox adalah jenis aplikasi untuk penyingkat link, penyimpanan luring, penyimpanan daring, korespondensi luring, atau pembelajaran online. Jika Bapak Ibu yakin pilihannya adalah penyimpanan daring, silakan diklik di bagian sini ya, di pinggir kiri, sehingga ada warna hijau dengan centang putih.
Jika tidak yakin, silakan pelajari modul sebelumnya. Yang kami contohkan, jawaban di sini belum tentu benar. Jumlah maksimal penyimpanan file gratis pada Google Drive adalah 2 GB, 5 GB, 10 GB, 15 GB, dan 20 GB. Jika Bapak Ibu yakin 15 GB, maka ini diklik dan muncul tanda centang. Jika tidak yakin, silakan cek di drive Bapak Ibu atau pelajari modul sebelumnya. Yang kami tentang di sini hanya sekedar contoh, belum tentu benar. 18. Pilihan tingkat izin editor yang diberikan saat akan membagikan file drive, maka pengakses tersebut dapat melihat file dan folder, mengunduh file dan folder, menghapus file dan folder, meninggalkan komentar pada file, menambahkan, mengedit, dan berbagi dengan orang lain. Jika Bapak Ibu yakin jawabannya adalah yang E, silakan diklik sampai muncul centang putih di dalam lingkaran hijau. Jika belum yakin, silakan pelajari modul. Yang kami contohkan di sini belum tentu benar jawabannya. 19. Jika kita ingin menggunakan aplikasi OneDrive dalam kolaborasi, maka salah satu dari rekan kolaborasi kita harus memiliki Bitly, Dropbox, Share Drive, Google Drive, Microsoft 365. Jika Bapak Ibu yakin memilih Microsoft 365, silakan diklik sehingga muncul lingkaran centang putih. Jika tidak yakin, silakan pelajari modul. Yang kami contohkan di sini belum tentu benar. 20. Untuk membuat link yang panjang menjadi pendek dan ringkas dengan tidak mengaruhi isi dari link, dapat menggunakan aplikasi Bitly, Dropbox, OneDrive, Google Drive, Microsoft 365. Jika Bapak Ibu yakin jawabannya adalah Bitly, klik sehingga muncul centang putih dalam lingkaran hijau. Jika tidak yakin, silakan pelajari modul. Yang kami contohkan belum tentu benar. 21. Menurut Burns, media sosial adalah platform yang bersifat pribadi yang memungkinkan adanya pertukaran konten antar pengguna. B. Platform berbasis internet untuk berbagai konten yang diciptakan antara pengguna satu dengan pengguna lainnya. C. Platform yang bersifat publik yang memungkinkan adanya pertukaran konten antar pengguna. D. Platform untuk berkolaborasi dengan sesama pengguna tanpa perlu koneksi internet. E. Platform untuk mengakses hiburan dan informasi. Jika Bapak Ibu yakin jawabannya adalah C. Platform yang bersifat publik yang memungkinkan adanya pertukaran konten antar pengguna, maka ditekan sehingga muncul tanda centang putih dalam lingkaran hijau. Jika tidak yakin, baca modul. Yang kami contohkan di sini belum tentu jawabannya benar. 22. Cermati pilihan di bawah ini. Media sosial mengizinkan orang untuk membentuk identitas diri. 2. Media sosial memungkinkan orang untuk menjaga hubungan mereka dengan orang yang berbeda, dengan cara yang berbeda.
3. Media sosial memungkinkan orang untuk melakukan pekerjaan. 4. Media sosial memungkinkan orang untuk memiliki data pribadi dari pengguna lainnya. 5. Media sosial memungkinkan orang untuk mencari informasi dan atau berbagai ide. 6. Media sosial memungkinkan orang untuk berbagi informasi, menawarkan pendapat atau mempertimbangkan pendapat orang lain. 7. Media sosial memungkinkan orang untuk menemukan hiburan. Ketika Bapak Ibu yakin jawabannya adalah yang ini, yang D, 1, 2, 3, 5, 6, dan 7, maka ditekan di sini sampai muncul tanda centang dengan lingkaran warna hijau. Jika tidak yakin, silakan pelajari modul sebelumnya. Yang kami contohkan belum tentu benar. Lanjut 23. Cermati pilihan di bawah ini. 1. Jaringan, 2. Informasi, 3. Arsip, 4. Interaksi, 5. Simulasi sosial, 6. Privasi, 7. Konten oleh pengguna, 8. Penyebaran. Karakteristik dari media sosial menurut Nasrullah, yaitu ketika Bapak Ibu yakin ini jawabannya A, silakan diklik sehingga muncul tanda centang warna hijau. Jika tidak yakin, silakan memilih yang lain. Ya, misalnya milih B misalnya. Jika tidak yakin, maka yang jawaban ini akan hilang otomatis. Ya, tapi kalau Bapak Ibu masih tidak yakin, silakan pelajari modul. Karena apa yang kami demokan di sini hanya sekedar contoh, belum tentu benar jawabannya. 24. Salah satu karakteristik media sosial adalah arsip. Apa yang dimaksud dengan arsip? A. Pengguna dapat memproduksi kontennya sendiri. B. Konten yang diunggah ke dalam media sosial dapat didistribusikan dan dikembangkan oleh pengguna lainnya. C. Setiap apapun yang diunggah media sosial akan tersimpan sebagaimana saat diunggah. D. Terjadinya simulasi sosial antar pengguna dan terkadang bisa berbanding terbalik pada realita dan fakta. E. Media sosial memungkinkan beberapa bentuk partisipasi dari pengguna. Nah, jika Bapak Ibu memilih yang C, ya, yaitu setiap apapun yang diunggah di media sosial akan tersimpan sebagai saat diunggah, maka silakan ditekan sampai muncul tanda centang di lingkaran warna hijau. Jika belum yakin, kembali pelajari modul. Yang kami contohkan di sini belum tentu benar. 25. Cermati pilihan di bawah ini. 1. Facebook, 2. YouTube, 3. Telegram, 4. Snapchat, 5. Twitter. Jenis media sosial populer terbuka, yaitu ada Facebook, YouTube, Telegram, atau yang keempat Snapchat. Kemudian yang B, 1, 2, 3, dan 5. Oke. Kemudian yang C, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian yang D, 1, 3, 4, dan 5. Ya. Kemudian yang E, 1, 2, ya, 4, dan 5. Jika Bapak Ibu yakin bahwa jawabannya adalah yang E, maka dicentang sehingga muncul tanda centang dengan lingkaran warna hijau. Jika belum yakin, silakan pelajari modul. Yang kami contohkan belum tentu benar jawabannya.
27, 26. Fitur ini memungkinkan pengguna Instagram untuk bertukar pesan. Apa nama fitur Instagram tersebut? Komen, direct message, reaction, message, atau subscribe. Ya, ini adalah pilihan-pilihan dari fitur yang memungkinkan pengguna Instagram untuk bertukar pesan. Jika Bapak Ibu ingin menjawab message misalnya, dan Bapak Ibu yakin, silakan dicentang sehingga muncul tanda centang seperti ini. Jika tidak yakin, silakan pelajari modul. Yang kami contohkan di sini belum tentu jawabannya benar. Kami sekedar mencontohkan dan mendemokan saja cara mengerjakan tugas akhir. 27. Twitter merupakan media sosial yang berbasis microblog. Beberapa batasan karakter untuk setiap tweet pada Twitter. Nah, silakan Bapak Ibu pilih. Ada 280 karakter, 140 karakter, 160 karakter, 300 karakter, dan 250 karakter. Jika Bapak Ibu yakin jawabannya adalah 280 karakter, silakan dicentang dan hingga muncul centang di dalam lingkaran hijau. Jika tidak yakin, silakan pelajari modul. Yang kami contohkan di sini belum tentu benar jawabannya. Kita lihat nomor 28. Perkembangan media sosial dimulai seiring dengan perkembangan teknologi 2.0. Hal yang menandai perkembangan tersebut adalah orang bersimbiosis dengan mesin atau sebaliknya melalui perangkat. B. Perusahaan mempublikasikan konten. C. Hadirnya blog dan media sosial. D. Web masa depan dalam tahap perkembangan. Dan E. Hadirnya personal website. Jika Bapak Ibu yakin jawabannya adalah A, orang bersimbiosis dengan mesin, atau sebaliknya, maka ditekan hingga muncul tanda seperti ini. Jika kurang yakin, silakan pelajari modul. Yang kami contohkan belum tentu benar. 29. Kapan media sosial Facebook pertama kali diluncurkan? Ada 2014, 2005, 2006, 2004, dan 2015. Jika Bapak Ibu yakin di 2004, klik sehingga muncul tanda centang. Jika tidak yakin, silakan pelajari modul. Dan yang kami contohkan di sini belum tentu benar jawabannya. 30. Koleksi, subtitle, live streaming, dan eksplorasi. Beberapa fitur tersebut terdapat pada media sosial. Ada Facebook, ada Snapchat, YouTube, Instagram, atau TikTok. Jika Bapak Ibu yakin itu adalah YouTube, silakan dicentang hingga muncul tanda seperti ini, lingkaran dengan centang putih. Jika tidak yakin, silakan pelajari modul. Yang kami contohkan di sini belum tentu benar. 31. Canva termasuk aplikasi, game, musik, video, desain, atau gambar. Kalau Bapak Ibu yakin bahwa itu adalah desain, klik hingga muncul tanda centang dalam lingkaran hijau. Jika tidak yakin, silakan kembali pelajari modul. Yang kami contohkan di sini belum tentu betul. 32. Berikut ini pernyataan yang benar tentang Canva, kecuali aplikasi desain grafis,
bisa dipakai mendesain kartu ucapan, poster, brosur, infografis, hingga presentasi. Tersedia dalam berbagai versi web, iPhone maupun Android. Media lukis yang memiliki pori-pori dan telah ditutup cat dasar warna putih lebih sering digunakan untuk melukis dengan cat minyak. Atau hanya perlu melakukan drag and drop gambar maupun animasi yang telah tersedia tanpa mendesain. Jika Bapak Ibu yakin bahwa jawabannya adalah D, media lukis, maka centang hingga muncul tanda centang seperti ini. Jika kurang yakin, silakan pelajari modul, karena yang kami contohkan ini belum tentu betul. 33. Infografis yang bisa disajikan 2 atau 3 dimensi adalah infografis interaksi, infografis animasi, infografis elemen-elemen, infografis proses, dan infografis motion. Nah, jika Bapak Ibu yakin infografis motion yang menjadi pilihan, ya silakan dicentang hingga muncul tanda seperti ini. Jika kurang yakin, silakan pelajari modul, karena yang kami contohkan belum tentu betul. 34. Manakah yang termasuk fitur Canva di bawah ini? Teks, color, palettes, filter, transparansi, dan branding. Desain sesuai keinginan. Animasi, pilih gambar yang akan digunakan. Demo dan desain. Dan yang terakhir adalah iklan. Jika Bapak Ibu menginginkan jawabannya adalah iklan, Bapak Ibu centang hingga muncul seperti ini. Jika tidak yakin, silakan pelajari modul, karena yang kita demokan belum tentu betul. 35. Kelebihan aplikasi Canva sebagai berikut, kecuali interface-nya simpel namun lengkap, bisa membuat desain untuk keperluan digital maupun fisik. B. Fitur lengkap dan mudah, tinggal drag and drop. Canva sudah mempersiapkan berbagai template dan font yang siap digunakan. C. Hasil desain bisa di-download dalam format PNG, PDF, dan lain-lain. D. Manipulasi data. Dan E. Hasil desain bisa di-download dalam format PDF. Jika Bapak Ibu yakin jawabannya adalah manipulasi data, silakan dicentang hingga muncul tampilan seperti ini. Jika belum yakin, pelajari modul, karena yang kami contohkan di sini belum tentu betul. 36. Salah satu platform untuk membuat soal dan kuis adalah Kahoot, yang memiliki kelebihan antara lain suasana kelas membosankan. Kahoot hanya bisa diakses oleh guru. Anak-anak dilatih untuk menggunakan teknologi sebagai media untuk belajar. Anak-anak dilatih kemampuan literasinya dalam mengoperasikan Kahoot. Anak-anak dilatih kemampuannya numerasi melalui Kahoot. Ya, Bapak Ibu ya, ini Bapak Ibu perlu baca dengan seksama. Salah satu platform untuk membuat soal dan kuis adalah Kahoot, yang memiliki kelebihan. Jadi kelebihan Kahoot-nya ini apa nih? Suasana kelas membosankan. Kahoot hanya bisa diakses oleh guru. Anak-anak dilatih untuk menggunakan teknologi sebagai media belajar. Anak-anak dilatih untuk kemampuan literasi dalam mengoperasikan Kahoot, atau anak-anak dilatih untuk kemampuan numerasi melalui Kahoot. Ya, jika Bapak Ibu yakin jawabannya adalah C, maka dicentang sehingga muncul tampilan seperti ini. Jika kurang yakin, silakan pelajari modul, karena yang kita demokan belum tentu betul. 37.
dalam pembelajaran Kahoot tidak dapat digunakan untuk pretest post-test. B. Latihan soal. C. Penguatan materi. D. Remedial pengayaan dan lainnya. E. Mencari jawaban ujian. Jika Bapak Ibu yakin mencari jawaban ujian ini sebagai jawabannya, maka silakan dicentang hingga muncul centang putih warna hijau. Jika tidak yakin, silakan pelajari modul sebelumnya, karena yang kami contohkan belum tentu betul. 38. Untuk menambahkan pertanyaan baru pada permainan Kahoot, maka dapat diklik tombol Add Question, True or False, Quiz, Create, maupun Setting. Jika Bapak Ibu yakin jawabannya adalah Create atau mungkin Add Question, maka Bapak Ibu tinggal raba-rabain di sebelah kanannya ini, sebelah kirinya ini ya, sampai muncul tanda gambar. Nah, ketika diklik akan tanda centang seperti ini. Jika Bapak Ibu belum yakin, silakan pelajari modul, karena yang kami contohkan belum tentu betul. Pertanyaan 39. Platform Quizizz adalah salah satu platform berbasis game, musik, video, desain, dan gambar. Jika Bapak Ibu yakin dengan jawabannya di sini, kita klik hingga muncul centang warna hijau. Jika tidak yakin, silakan pelajari modul, karena yang kita contohkan belum tentu betul. Pertanyaan terakhir. Jika link game sudah tersedia seperti gambar berikut, maka dapat dibagikan melalui ada email, bank soal, WordPress, grup WA, maupun blog. Ya, Bapak Ibu, silakan dilihat lagi ya. Jika link game sudah tersedia seperti gambar, nah gambarnya Bapak Ibu perhatikan ya, di link di sini ya, maka dapat dibagikan melalui apa link ini? Apakah bisa melalui email atau bank soal atau WordPress atau grup WA atau blogspot. Nah, jika Bapak Ibu yakin misalnya grup WA, misalnya ini anak-anak banyak punya, silakan dicentang. Jika kurang yakin, silakan pelajari modul, karena belum tentu yang kami contohkan di sini betul. Nah, Bapak Ibu sekali lagi kita cek semua apakah masih ada yang terlewat. Jika tidak ada yang terlewat, tekan tombol submit. Nah, kita diminta konfirmasi apakah yakin ingin mengumpulkan atau ada yang perlu direvisi lagi. Jika yakin ingin mengumpulkan, tekan ya. Oke, jika udah ada pesan berhasil, tekan tombol oke. Kita tunggu responnya bagaimana nanti. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan dihadapkan pada tampilan seperti awal tadi. Di sini ada tentang bahwa kuis sudah dikerjakan. Bapak Ibu bisa cek di bagian penilaian apakah sudah ada hasil dari apa yang kita kerjakan tadi. Nah, Bapak Ibu, di sini KKM-nya tertulis nilai minimum kelulusan adalah 70. Ya. Yang kita kerjakan tadi berapa nilainya? Bapak Ibu bisa cek di perkembangan apakah di sana akan tertera angka-angka atau hanya sekedar status. Nah, nampaknya di sini Bapak Ibu
hanya sekedar status bahwa sudah dikerjakan. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi, ya, apakah Bapak Ibu lulus dengan apa yang tadi sudah dikerjakan atau tidak. Kita tunggu di akhir level dari level 1 ini, ya. Dan nanti Bapak Ibu akan mendapatkan link baru untuk masuk ke level 2 jika dinyatakan lulus. Dan perlu saya tekankan lagi bahwa soal-soal yang tadi kita demokan boleh jadi akan berbeda dari soal-soal yang Bapak Ibu dapatkan, karena soalnya ada banyak sekali sehingga setiap guru akan mengerjakan soal yang berbeda, dan yang kami demokan tadi belum tentu benar semua jawabannya. Semoga tutorial ini bisa membantu Bapak Ibu hingga masuk ke level 2, 3, 4 hingga level akhir nanti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.